Halo dan selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita kali ini. Saya sangat antusias karena hari ini saya ingin mengawali diskusi kita dengan sebuah skenario yang saya yakin Anda pasti pernah mengalaminya. Skenario yang bikin frustrasi pastinya. Sangat. Seberapa sering Anda sedang bersantai, membuka ponsel Anda dan melihat tajuk berita yang seolah-olah saling bertabrakan? Oh ya, saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Kan? Misalnya hari Senin ada artikel besar yang bilang minum 3 cangkir kopi sehari adalah rahasia umur panjang. Anda pun senang. Tapi di hari Rabu di portal berita yang persis sama, tiba-tiba muncul peringatan kalau kopi bisa memicu resiko fatal. Bikin kita berpikir sebetulnya mereka ini ngerti sains nggak sih? Betul sekali. Sangat melelahkan. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya dunia sains atau para pembuat kebijakan di pemerintahan mengambil kesimpulan yang pasti di tengah lautan informasi yang kontradiktif ini? Itu pertanyaan jutaan dolarnya. Ya, dan misi eksplorasi kita hari ini adalah membongkar rahasia di balik layar tersebut. Kita akan membedah apa yang sering disebut sebagai standar emas dalam mengevaluasi bukti ilmiah, yaitu systematic review atau tinjauan sistematis. Dan tentu saja pasangannya yaitu meta-analisis. Nah, untuk membedah ini kita punya tumpukan sumber yang luar biasa komprehensif hari ini. Kita jadikan slide kuliah SLSP 5505 tentang evaluasi kebijakan sebagai peta jalan utama kita. Peta yang sangat bagus omong-omong. Sangat jelas. Lalu kita akan melengkapinya dengan panduan step by step dari Aromataris dan Riani Tano, juga dari Porit dan rekan-rekan. Kita juga menyelani jurnal komprehensif Calderon Martinez edisi 2025. Jangan lupa alat evaluasi dari CASP dan Cochrane Krebsheet. Iya benar. Ditambah wawasan tentang intervensi kebijakan kompleks dari makalah Shepard dan satu artikel yang sangat menarik dari Greenhalgh tentang narasi penyebaran COVID-19. Tumpukan yang cukup padat ya, tapi ini topik yang krusial. Di dunia yang kelebihan informasi saat ini, pemikiran kritis adalah kunci. Kita sama sekali tidak bisa hanya mengandalkan satu studi tunggal. Seberapapun viralnya studi itu ya. Tepat. Karena satu studi bisa saja punya bias atau sekedar kebetulan statistik. Kita butuh sintesis untuk melihat pola yang lebih besar. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan. Saya suka sekali analogi dari slide kuliah SLSP 5505 tadi. Systematic review itu ibarat kita melihat ke kaca spion. Rear view mirror. Ya. Ketika sebuah intervensi sudah dicoba dan diteliti berulang kali, kita perlu berhenti sejenak, melihat ke kaca spion, dan mengambil stok dari semua penelitian itu. Untuk melihat gambaran utuhnya. Betul, tujuan utamanya cuma satu, untuk menjawab pertanyaan besar, apakah ini berhasil? Dan pendekatan kaca spion ini sangat berbeda dengan evaluasi tunggal yang seringkali parsial. Coba kita ambil contoh artikel Greenhalgh tentang COVID-19. Iya, masa-masa awal pandemi. Ya, saat itu terjadi apa yang disebut drama sosial. Ada tarik-menarik narasi yang tajam antara apakah virus ini menular lewat droplet besar atau airborne di udara. Dan sebagai catatan untuk Anda yang mendengarkan, kita di sini tidak memihak narasi manapun ya. Kita murni melihat bagaimana sains meresponsnya. Tentu. Nah, bayangkan kalau pembuat kebijakan hanya mengambil satu makalah yang mendukung pandangan awal mereka. Misalnya, cukup cuci tangan saja, tanpa perlu buka jendela. Kebijakannya bisa sangat salah arah. Sangat berbahaya. Disinilah systematic review berperan menetralisir bias narasi itu, dengan mengumpulkan semua bukti dari kedua sisi secara objektif. Luar biasa. Nah, saya baca di panduan Calderon Martinez soal sesuatu bernama PICO. Awalnya saya pikir ini nama software. Banyak yang mengira begitu. Ternyata ini kerangka kerja formulasi pertanyaan. Semuanya harus dimulai dengan protokol a priori. Maksudnya dibuat sebelum pencarian dimulai ya? Yang paling menarik di sini adalah betapa ketatnya proses ini. PICO itu singkatan, atau kadang PICO-TTS. P untuk population, I untuk intervention, C untuk comparison, dan O untuk outcome. Kenapa harus seketat itu? Untuk mencegah peneliti hanya memilih data yang sesuai dengan keyakinan mereka, Anda harus mendefinisikan semuanya di awal. Bisa kasih contoh? Misalnya saya mau meneliti kebijakan jam masuk sekolah yang lebih lambat dari lembar tugas seminar kita, Oke, bayangkan Anda meneliti itu. atau efisiensi energi perumahan, atau kebijakan stop and search oleh polisi. PICO memaksa Anda mendefinisikan kriteria inklusi dan eksklusi secara presisi. Siapa populasinya? Siswa SMA. Oke. Bukan anak SD ya? Tepat. Intervensinya apa? Mundur 45 menit, pembandingnya sekolah dengan jam reguler.
Outcome-nya, nilai ujian atau tingkat depresi, harus spesifik. Dan ini harus didaftarkan dulu kan? Betul. Di database seperti Prospero atau Cochrane, supaya prosesnya transparan. Orang lain bisa mengecek dan mereproduksi langkah Anda. Anda tidak bisa curang di tengah jalan. Mengunci niat di awal ya, keren. Oke, langkah kedua, mencari buktinya. Mengutip Aromataris, mencari literatur ini adalah seni. Seni dan sains secara bersamaan. Ya, peneliti harus jadi detektif. Mereka pakai Boolean operators. Anda tahu kata and, or, dan not. Terus pakai wildcard seperti tanda bintang. Ah iya, tanda bintang itu sangat membantu di mesin pencari. Misalnya nih, mencari literatur pasien demensia dan terapi hewan. Peneliti menggabungkan pet therapy, dog therapy, animal assisted interventions di PubMed atau Embase. Dan bukan cuma di database utama itu. Oh iya, cari di mana lagi? Gray literature atau literatur abu-abu. Literatur abu-abu namanya misterius ya. Kedengarannya memang misterius, tapi ini cuma laporan pemerintah atau tesis yang belum diterbitkan di jurnal komersial. Kenapa harus repot-repot cari tesis yang belum terbit? Untuk menghindari bias publikasi, studi dengan hasil negatif atau yang membuktikan suatu obat gagal, itu jarang diterbitkan jurnal besar. Oh, karena kurang seksi ya beritanya. Tepat sekali. Padahal, data kegagalan itu krusial untuk melihat efektivitas yang sebenarnya di lapangan. Wah, ini bagian yang menurut saya makin seru. Langkah ketiga, penyaringan atau screening. Bayangkan corong raksasa. Dari ribuan artikel yang ketemu tadi, mungkin 10.000 artikel, bagaimana mereka menyaringnya? Sangat melelahkan kalau manual. Makanya mereka pakai alat bantu ya, kayak Confidence atau Ryan, bisa juga EndNote, untuk menghapus duplikat, lalu membaca judul dan abstrak. Dan di tahap inilah, diagram Prisma berperan. Prisma ini yang peta visual itu kan? Betul. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Visualisasinya sangat jelas, menunjukkan bagaimana, misalnya, 1.390 artikel menyusut jadi cuma 50 artikel yang relevan. Menyusut drastis ya? Sangat drastis. Dan yang krusial adalah harus ada minimal 2 penilai independen, 2 orang reviewer. Supaya nggak subjektif? Ya, untuk menghindari bias personal saat memutuskan artikel mana yang layak dibaca teks penuhnya. Kalau ada konflik, mereka harus diskusi. Menarik. Oke, sekarang langkah keempat, penilaian kritis, critical appraisal. Saya analogikan ini seperti kita mengecek kualitas bahan baku sebelum dimasak. Analogi yang pas. Walaupun artikelnya sudah terbit di jurnal bergengsi, bukan berarti kualitasnya tanpa celah kan? Jadi peneliti mengekstraksi data. Siapa partisipannya, dosisnya berapa, hasil akhirnya apa. Dan mereka menggunakan alat ukur yang sangat ketat untuk ini. Daftar periksa KSP, Newcastle-Ottawa Scale, atau alat ROB2 dari Cochrane Sheet. ROB2 itu untuk risk of bias ya? Betul sekali. Mereka mencari celah resiko bias. Apakah ada bias seleksi, di mana pasien diseleksi secara curang? Atau bias performa? Atau bias pelaporan? Dan ini yang paling saya suka. Apa itu? Perbedaan antara validitas internal dan validitas eksternal. Ini fundamental. Validitas internal itu bertanya, apakah hubungan sebab akibat di dalam studi itu sendiri benar? Maksudnya studinya dilakukan dengan prosedur yang benar ya? Tepat. Tapi validitas eksternal bertanya hal lain. Apakah hasilnya bisa diterapkan pada populasi Anda? Studi yang sukses di negara Skandinavia belum tentu valid jika diaplikasikan di negara tropis, kan? Oh iya, masuk akal. Konteksnya beda jauh. Oke, kita sudah punya semua data ekstraksi yang sudah lolos audisi ketat ini. Jadi apa arti semua ini? Langkah kelima, sintesis data. Disinilah bedanya sintesis naratif dan meta-analisis ya. Iya, sintesis naratif itu kualitatif. Meta-analisis itu menggabungkan data secara statistik. Matematika mulai bekerja. Matematika tingkat tinggi. Dan hasil visualnya disebut forest plot atau grafik hutan. Saya bayangkan grafik dengan garis vertikal di tengah. Betul, garis vertikal itu adalah garis nol efek. Setiap studi diwakili oleh kotak. Semakin besar kotaknya, semakin besar bobot studi tersebut karena pesertanya banyak. Dan ada garis horizontalnya, kan? Ya, itu interval kepercayaan. Nah, di paling bawah grafik ada bentuk berlian atau diamond. Ini adalah efek gabungan dari semuanya. Jadi berlian itu kesimpulannya. Kesimpulan absolutnya. Kalau ujung berlian itu menyentuh garis vertikal tengah tadi, itu artinya intervensi tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik.
Gagal terbukti berarti ya. Tapi tunggu, kalau studi-studinya terlalu berbeda satu sama lain bagaimana? Itu namanya heterogenitas. Diukur dengan I-squared. Kalau angkanya tinggi, berarti datanya terlalu bervariasi. Peneliti nggak bisa asal pakai rumus biasa. Mereka harus pakai model random effects alih-alih fixed effects. Untuk menyesuaikan perbedaan itu ya, oke, tadi Anda sempat bahas soal bias publikasi, studi yang disembunyikan di laci. Di tahap ini apakah ada alat untuk melacaknya? Ada. Namanya funnel plot, grafik berbentuk corong. Bagaimana cara kerjanya? Secara visual, kalau grafiknya asimetris, berat sebelah begitu, itu alarm. Berarti ada studi-studi berskala kecil dengan hasil negatif yang hilang atau sengaja disembunyikan dari peredaran literatur. Wah, ketahuan ya dari corongnya. Terus kalau asimetris, diapakan? Pakai metode statistik seperti trim and fill atau regresi Eiger untuk menyimulasikan data yang hilang tersebut. Luar biasa. Tapi begini, bagaimana kalau intervensinya sangat rumit? Bukan cuma sekedar pil obat versus placebo. Sesuatu yang mengacu pada artikel Shepard dan kawan-kawan tentang intervensi kompleks. Pertanyaan bagus. Shepard menjelaskan bahwa kadang evaluasi kuantitatif dari grafik-grafik tadi tidak cukup. Karena terlalu kaku. Ya, realitas kebijakan seringkali berantakan. Peneliti butuh data suplemental seperti dokumen kebijakan lokal atau data kualitatif. Wawancara gitu ya? Betul. Mereka pakai tipologi seperti epoch untuk mengkategorikan variabel kompleks. Misalnya bagaimana dukungan keluarganya, fleksibilitas pengiriman layanannya, sampai keberlanjutan implementasinya di lapangan. Nggak bisa cuma pakai angka ya? Sama sekali nggak bisa. Realitas sosial itu kompleks. Wah, ini diskusi yang sangat mencerahkan. Kita sudah bahas semuanya dari Pico sampai forest plot, tapi untuk menutup ini, saya mau menarik konsep teknis ini ke kehidupan sehari-hari. Sangat perlu. Untuk Anda yang mendengarkan, mengapa Anda harus peduli dengan ini semua? Alasannya, karena setiap kebijakan yang mempengaruhi hidup Anda seharusnya didasarkan pada metode sintesis tingkat tinggi ini. Bukan dari cuitan viral di media sosial. Tepat. Mulai dari aturan jam sekolah anak Anda, protokol kesehatan saat pandemi, sampai tagihan efisiensi energi di rumah. Jangan mau diatur oleh sekedar opini atau satu studi sensasional. Memahami sistematik review ini menjadikan kita semua konsumen informasi yang cerdas. Dan kebal terhadap disinformasi. Jika kita menghubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, Silakan. saya ingin mengajak Anda merenungkan soal bias publikasi tadi. Kita semua tahu sains dibangun dari studi yang dipublikasikan. Tapi bayangkan berapa banyak pengetahuan, inovasi, atau bahkan peringatan medis penting yang terkubur dalam laci meja peneliti di seluruh dunia. Cuma karena studinya gagal? Ya, atau hasilnya tidak cukup seksi untuk jurnal medis. Jadi pertanyaannya, apakah pemahaman kita tentang realitas saat ini sebetulnya dibentuk oleh kumpulan kegagalan yang tidak pernah kita lihat? Wah, itu Sesuatu untuk Anda renungkan. benar-benar pemikiran yang provokatif dan bikin merinding ya. Pondasi pengetahuan kita mungkin berlubang tanpa kita sadari. Baik, terima kasih banyak sudah berbagi wawasan luar biasa ini. Sama-sama. Dan untuk Anda pendengar kami, terima kasih karena telah ikut membedah tumpukan materi hari ini bersama kami. Semoga ini memicu cara pandang baru saat Anda membaca tajuk berita besok pagi. Terus jaga rasa ingin tahu Anda yang tinggi, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.